Pegi Setiawan bebas, pengamat, publik semakin ragu kinerja Polri. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto turut menyoroti tidak sahnya status tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Adapun tidak sahnya status tersangka Pegi itu berdasarkan putusan sidang pra-peradilan yang dijalani di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, kemarin. Dengan putusan pengadilan itu Bambang pun menilai bahwa bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin tergerus terhadap kinerja kepolisian buntut dianulirnya status tersangka Pegi. Artinya publik akan semakin meragukan kinerja kepolisian dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan, kata Bambang saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Selain itu Bambang juga menilai, kewenangan yang besar yang dimiliki Polri seharusnya juga dibarengi dengan adanya pengawasan yang ketat serta sistem yang transparan dan akuntabel. Pasalnya jika pengawasan ketat dan transparan tidak terjadi dalam kinerja Polri maka bukan tidak mungkin akan terjadi abuse of power dalam pelaksanaannya. Resikonya mereka bisa abuse of power dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, jelasnya. Lebih jauh dijelaskan Bambang, bahwa dalam persoalan Pegi ini setidaknya terdapat 4 pihak yang dirugikan imbas tidak profesionalnya kinerja penyidik pihak kepolisian. Pertama, kata dia, Pegi menjadi salah satu pihak yang dirugikan lantaran ia nilai sebagai korban salah tangkap. Kemudian kedua, rakyat yang selama ini membayar pajak juga tak luput sebagai pihak yang dirugikan oleh kinerja Polri. Ketiga, institusi Polri yang harus dijaga marwahnya sebagai penegak hukum yang profesional dan keempat marwah penegakan hukum yang terkonfirmasi dengan kasus ini rapuh, jelasnya. Kuasa hukum Pegi sebut Polda Jabar lakukan kesalahan fatal, yakin pra-peradilan bakal menang. Imanullah, tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina menganggap bahwa penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, melakukan kesalahan yang fatal dalam mengusut kasus 2016 silam ini. Menurutnya, penyidik bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Sangat fatal ini, prosedur yang tidak dilakukan oleh penyidik, ujar Imanullah di Cirebon, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Kesalahan besar itu salah satunya penyidik tidak menggunakan SOP, standar operasional prosedur, dalam mencari kebenaran dalam kasus ini. Tidak menggunakan pasal 184 KUHP yang mana SOP seperti saat memanggil tersangka, penahanan, penangkapan dan penyitaan banyak sekali yang dilanggar, jelasnya. Imanullah meyakini bahwa Pegi tidak bersalah dalam kasus ini. Menurutnya, kepolisian salah membidik tersangka. Bahwa yang ditangkap penyidik ini adalah Pegi Setiawan bukan Pegi Perong, bukan Pegi yang dimaksud penyidik. Klien kami adalah Pegi Setiawan yang tidak memiliki masalah hukum apapun, tuturnya. Imanullah pun berharap penyidik bisa bekerja secara lebih profesional dalam mengusut perkara ini. Terkait sidang putusan pra-peradilan yang akan digelar esok Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Imanullah pun meyakini bahwa pihaknya akan menang dan status tersangka pada Pegi bisa gugur. Dalam kesimpulan kami membuat 11 poin analisa hukum yang insya Allah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara besok, ucapnya. Sementara itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah berjanji bakal memberikan putusan yang terbaik. Dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini, kata Eman di persidangan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. 2 DPO fiktif kasus Vina diungkit lagi di sidang Pegi, ex-Kabareskrim, hukum seolah-olah mainan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno Duaji mengkritik mengenai munculnya lagi 2 daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina yang sebelumnya sudah dinyatakan dihapus oleh Polda Jabar. 2 DPO bernama Andi dan Dani ini muncul dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, kemarin. Polda Jabar dalam persidangan kembali menjelaskan peran dari DPO Andi dan Dani. Menurut Susno, hal itu justru menunjukkan bahwa Polda Jabar tidak konsisten dengan sikapnya. Sebab, 2 DPO itu sebelumnya telah disebut fiktif oleh Polda Jabar. Ini menunjukkan ketidakkonsekuenan. Pertama fiktif, kalau fiktif berarti Pegi Setiawan yang ditangkap sekarang juga fiktif. Karena proses pembuatan terbitnya DPO 3 orang itu sama. Kalau fiktif semua maka jangan-jangan terdakwa yang dihukum itu fiktif.
Kalau semua fiktif berarti perkara ini juga fiktif, ini sangat disayangkan, kata Susno dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Ketidakkonsekuenan itu dinilai Susno membuat ambigu proses hukum kasus pembunuhan Vina ini. Kok putusan pengadilan dipakai, tapi untuk pihak lain difiktifkan, tapi di pra-peradilan dipakai lagi. Ini membuat hukum seolah-olah mainan, ini sangat disayangkan, tuturnya. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji mendesak penyidik kasus pembunuhan Vina untuk membuka CCTV. Susno menantang Polda Jawa Barat untuk menampilkan CCTV kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu. Ia yakin dengan dibukanya CCTV kasus pembunuhan Vina Cirebon bisa menjadi peluang bagi Peggy untuk bebas. Menurut Susno, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jabar harus kembali ke titik nol. Titik nol yang dimaksud adalah kembali ke awal penyelidikan kasus yang merenggut nyawa Vina dan Eki. Oleh karena itu, mantan Kabareskrim itu terus mendesak penyidik untuk membuka CCTV kasus Vina. Susno heran dan mempertanyakan mengapa hingga saat ini CCTV kasus pembunuhan Vina tidak kunjung dibuka. Padahal ia mendengar anak buah Ibtu Rudiana telah menyita bukti CCTV kasus tersebut. Selain CCTV, Susno juga mengungkit soal barang bukti HP milik Vina dan Eki. Menurutnya, HP milik kedua korban itu saat ini berada di tangan penyidik. Barang bukti HP tersebut diyakini bisa mengungkap tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di dalam telepon genggam Vina dan Eki dipastikan ada bukti percakapan maupun video. Susno mengatakan CCTV dan ponsel bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski sudah memasuki persidangan, rupanya kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyimpan banyak kejanggalan. Hal itu diungkap oleh tim hukum Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juli 2024. Tim hukum Peggy kemudian mengungkit soal putusan Pengadilan Negeri Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada 26 Mei 2017 lalu. Pihaknya juga mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon, usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi tertulis bahwa Eki dibawa dengan cara diapit oleh DPO Dane dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Sementara itu, Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Peggy Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas, kini menjadi pertanyaan besar bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Tim hukum Peggy mengungkap adanya potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tim hukum Peggy juga mempersalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini, bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Di sisi lain, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahya menyatakan bahwa DPO tidak bisa direvisi atau dianulir begitu saja. Dalam kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar sebelumnya menyatakan ada 3 DPO yakni Peggy, Andi, dan Dane. Setelah menangkap Peggy, Polda Jabar merevisi bahwa 2 DPO lainnya fiktif berdasarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan kepada saksi soal perubahan status 2 DPO dalam kasus tersebut. Suhandi lantas menjawab, penghapusan DPO tidak bisa dilakukan begitu saja. Suhandi mengatakan bahwa status DPO bisa berubah jika orang dalam DPO tersebut sudah tertangkap atau meninggal dunia.